ketinggian Kampung Panyandaan, Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, waktu seolah berjalan lebih lambat. Udara pegunungan yang sejuk di Kecamatan Cisarua menjadi saksi bisu transformasi besar dalam hidup sepasang suami istri, Stefan Sihombing dan Uke Kosasih. Tahun 2017, praktik gaya hidup berkelanjutan dimulai dari mendirikan bangunan rumah dari material bekas, menerapkan komposting guna meminimalisir sampah rumah tangga, serta mengelola lahan kecil yang ditanami aneka sayuran hijau. Sebelum menetap di Jawa Barat, keduanya adalah bagian dari ritme cepat kawasan Bintaro, penyangga ibu kota yang penuh dengan kebisingan dan polusi. Merasa jenuh dengan rutinitas yang melelahkan, mereka mengambil keputusan berani meninggalkan kemapanan kota demi mencari makna hidup yang lebih dalam. Panyandaan dipilih bukan sekadar sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai wadah untuk memulai tatanan kehidupan baru yang jauh dari hiruk-pikuk urban. Kini, Stefan Sihombing dan Uke Kosasih telah berhasil memenangkan waktu mereka kembali. Mereka tidak lagi dikejar tenggat waktu yang mencekik, melainkan menikmati setiap ritme hidup yang mengalir tenang. Ya, untuk membahas sebetulnya seperti apa konsep slow living ini, kita akan berdiskusi langsung dengan Uke Kosasih selaku praktisi dari slow living. Kita langsung sapa. Selamat siang Teh Uke. Apa kabar di sana Teh Uke? Selamat siang, kabar baik, agak mendung, dingin. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat di tayangan rumah Teh Uke juga sejuk, asri, banyak tanaman, dan juga tadi ada bunga-bunga juga. Waduh, berasa healing banget kalau tinggal di rumah Teh Uke. Tapi boleh diceritakan Teh Uke, mungkin masih banyak masyarakat luar di sana dan pemirsa di rumah yang belum mengerti. Sebetulnya konsep slow living itu seperti apa sih Teh Uke? Oke. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi ini mungkin kesempatan saya juga untuk menyampaikan konsep slow living ya. Seringkali banyak sekali yang berpikiran kalau slow living itu harus pindah ke desa gitu kan. Padahal sebetulnya slow living itu adalah bagian dari sebuah gerakan tentang bagaimana kita mengambil kendali atas segala macam pola konsumsi terutama, karena pola konsumsi pada saat ini kita sudah sangat over ya. Jadi ada penelitian bahkan katanya dalam 6 tahun terakhir pola konsumsi kita tuh udah 75% dari pola konsumsi dalam 100 tahun ke belakang gitu. Itu luar biasa sekali, sehingga masalahnya dari situ muncul. Jadi slow living itu bukan bicara soal melamban atau healing saja, tapi adalah sebuah peran yang atau upaya yang kita ambil untuk bagaimana sih membuat kita sebagai satu spesies ya di alam ini untuk berkesadaran bahwa kita menjadi bagian dari sebuah ekosistem besar planet bumi ini, dan bagaimana kita berperan untuk bisa saling menjaga, saling menghidupi dengan kehidupan lainnya. Nah, dari situ mungkin memang kehidupan yang padat dan cepat itu membuat kita abai ya terhadap hal-hal yang mungkin sebetulnya sudah menjadi, kalau dalam bahasa Ramadan ini kitahnya ya, kita dari manusia ya untuk menjaga keseimbangan itu. Tapi kita dengan segala macam kecepatan kita lupa bahwa kita menjadi bagian dari sebuah ekosistem besar, dan sehingga apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti berdampak. Dan makna slow living di situ gitu. Jadi mencoba untuk mengambil peran, mengambil kendali lagi juga atas segala tindakan keseharian. Jadi bukan menjadi slot living ya, kayak slot plan gitu, tapi kemudian kita berusaha untuk selalu mengambil jeda ya. Ketika kita mengambil keputusan, kita berpikir apa sih yang akan terjadi sesudah ini. Jadi disitulah kata slow itu muncul. Berarti sebuah gerakan ya, agar kita bisa hidup penuh dengan berkesadaran ya, mindfulness. Ya, Oke. lebih ke sana.
Apa yang membuat Teh Uke switching dari dulunya sebelumnya tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Bandung, Jawa Barat dengan suasana yang asri, sejuk, ada Ya, anabul juga tadi di sana, bahkan itu ya, menambah warna dalam kehidupan. Apa yang membuat Teh ya, Uke switching dari kehidupan yang di Jakarta mungkin modern gitu ya, terus ya, pindah ya. ke daerah Bandung, Jawa Barat, Teh Uke? Betul. Yang membuat switch itu ya kesadaran ya, dan kemudian juga dari anak kami ya, kami punya satu putri gitu, seorang putri satu putri, seorang putri. Jadi dia yang kemudian menyadarkan kita bahwa perjalanannya pasti akan sangat panjang dan akan lebih challenging ya dari apa yang kami alami gitu, dan kami berpikir bahwa apa ya yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya gitu, kepada anak cucu kita, seperti klise tapi sebetulnya ya memang begitu gitu. Adalah rasa optimis bahwa alam ini, planet bumi kita satu-satunya itu masih bisa menjadi tempat yang bisa kita tinggali dan bisa memenuhi kebutuhan kita, juga kebutuhan makhluk-makhluk lainnya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu sih kesadaran itu, dan karena ya dia bilang kepada kami bahwa ya kami adalah generasi yang orang tua sebagai orang tua adalah produk dari generasi yang eksploitatif dan destruktif. Ya memang betul juga sih gitu kan, generasi kami itu adalah generasi yang mungkin lupa ya bahwa alam itu ada limitnya gitu. Kita hanya mengambil, tidak pernah berusaha mengembalikan atau menjaga keseimbangannya. Jadi itu sih yang paling menjadi pemikirannya, dan melihat begitu banyak masalah yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Itu juga paparan dari informasi, dari buku dan segala macam, itu membuat kami berpikir ulang. Tapi untuk memutuskan beralih itu tidak mudah ya. Hmm. Kami butuh 4 tahun untuk berdiskusi bersama bertiga ini. Oke, itu bagaimana ceritanya? Karena kan tentu ya tidak mudah untuk meninggalkan kota yang penuh dengan Ya, modernitasnya begitu ya, Jakarta kemudian ke Bandung. kemudahan sih sebetulnya ya. Hmm. Jadi kami kami sesudah kami punya pikiran bahwa apa yang kita bisa wariskan ya, rasa optimis kepada anak kita atau generasi yang lebih muda dari kami berdua ya, dan saya dengan Ucok itu adalah yang jadi pemicu kami untuk berdiskusi seperti apa sih kontrol kita terhadap kehidupan kita. Ternyata ketika kami dilenakan dengan segala macam kemudahan dan kenyamanan yang kami dapatkan di kota besar gitu, itu melenakan kita untuk kayaknya semuanya taken for granted ya. Jadi semuanya tuh kayaknya ya begini aja, padahal tidak demikian. Ada yang menjadi korban mungkin dari kenyamanan yang kami dapatkan gitu. Jadi diskusi itu panjang sekali. 4 tahun ya kami berusaha untuk menggambarkan atau menyamakan pemahaman, dan kemudian kami sepakat bahwa oh kayaknya kita harus berubah. Jadi pindah itu bukan tujuan. Pindah kami ke kampung ini bukan tujuan. Itu adalah cara kami. Itu adalah strategi kami. Tujuan kami adalah kami berusaha menjadi kayaknya agak berlebihan ya, tapi menjadi manusia yang lebih baik gitu, yang mempunyai tanggung jawab, yang tahu perannya terhadap ekosistem atau alam kita semua gitu. Jadi Hmm. itu sih sebetulnya, dan kami turunkan itu dalam 4 tahun itu apa sih yang harus kami lakukan untuk bisa mencapai goal itu. Jadi seringkali kan orang berpikir kalau slow living harus pindah gitu kan, harus pindah ke desa yang terpencil atau apa. Tidak. Slow living itu bisa dilakukan dimanapun, di kota, di apartemen, di kebun, dimanapun gitu. Adanya di kepala kita. Bagaimana kita mengambil kontrol kembali. Karena ketika kecepatan itu sudah terlalu cepat gitu, kita seringkali kan makanya lepas kendali. Kita tidak tahu lagi siapa yang mengendalikan kita. Jadi kesadaran itu yang kita ambil kembali. Dan Hmm. kami 11 tahun ya, kita menjelang 11 tahun melakukan menjalani cara hidup ini, ya kami Hmm. masih terus berlatih.
Oke, luar biasa. Jadi melalui proses yang panjang juga ya, 4 tahun Iya. bahkan berkomunikasi dulu dengan suami. Lalu Nih. mungkin banyak Suami dan anak ya. suami dan Karena anak. Iya, karena tiga orang sama tapi kepalanya kan berbeda. iya, betul sekali. Kemudian ketika ingin berpindah mungkin masyarakat di perkotaan seperti Jakarta yang penuh dengan hiruk pikuk, kemudian modernitas, informasi, teknologi juga yang tidak bisa direm, selalu berkembang, media sosial juga semakin maju. Pasti juga mau melakukan slow living, tetapi mereka khawatir ini belum cukup dananya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini mungkin banyak juga yang ingin melakukan slow living tapi belum mapan. Ini mapan dulu baru slow living atau sebetulnya slow living bisa dilakukan meski kita belum mapan, Teh Uke. Tapi ditahan ya, Teh Uke, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.